Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil materi kami. Saya sendiri Nur Aida dan ada rekan Sarjara, Nabila Aini dan Sarma Dansyah dengan dosen pemampu yaitu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Berikutlah pemaparan dari kelompok 1. Sebagai mata kuliah, metodologi penelitian sangat penting untuk menjadi rujukan para mahasiswa dalam melakukan penelitian di semester akhir, yaitu pembuatan skripsi. Salah satu yang perlu didalami oleh mahasiswa adalah bahasa mengenai macam-macam metode penelitian yang menjadi fokus bahasa pada makalah kami ini. Baiklah, akan kami jelaskan sebagai berikut. Baik, yang pertama, pengertian metodologi penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan. Sedangkan metodologi penelitian ialah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian. Sebagaimana telah diketahui, metodologi penelitian itu memakai persyaratan yang ketat untuk bisa memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat dan teliti. Pengertian metodologi menurut para ahli adalah, menurut Nasir, metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Menurut Winarno, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematik. Sedangkan menurut Muhyiddin Sirat, metode penelitian adalah suatu cara memilih masalah dan penentuan judul penelitian. Kemudian yang B, manfaat metodologi penelitian. Untuk melakukan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu harus mempelajari metodologi penelitian. Berikut ini adalah manfaat mempelajari metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian memberikan pengetahuan dan wawasan tentang landasan filosofis berbagai metode ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian. Yang kedua, metodologi penelitian memberikan argumentasi dan penjelasan tentang bagaimana dan untuk penelitian sebuah metode dipergunakan, apa kelemahannya, apa kelebihannya, bagaimana mempraktikannya, dan sebagainya. Yang ketiga, penguasaan terhadap metodologi penelitian dapat membimbing seseorang dalam melakukan penelitian yang sistematis sesuai dengan kriteria atau prinsip, prosedur, langkah-langkah, dan metode yang tepat. Yang keempat, metodologi penelitian menanamkan sikap dan sifat ilmiah, etika ilmiah, dan berpikir sistematis, analitis, kritis, dan membimbing seseorang untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta, bukan berdasarkan prasangka atau dugaan semata. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian memberikan bekal metodologi pada pengembangan pengetahuannya yang dimilikinya secara mandiri, sehingga seseorang tidak hanya menjadi konsumen atau penerima ilmu pengetahuan semata, tetapi juga mampu menjadi produsen atau penghasil ilmu pengetahuan minimal bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yang C, manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian secara umum adalah yang pertama, penelitian memberikan manfaat bagi manusia yang hidup ketika penelitian itu dilakukan dan setelahnya, masa kini dan masa depan. 2. Penelitian memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan masyarakat.
Artinya, hasil penelitian tersebut pengambilan kebijakan, pembangunan, maupun kelompok masyarakat. 3. Hasil penelitian memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Penelitian memiliki kegunaan untuk mengembangkan pribadi, mengantarkan seseorang ke arah pendewasaan berpikir dan keluasan wawasan, aktualisasi berpikir, dan sebagainya. 5. Penelitian memberikan perluasan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga membimbing seseorang untuk mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Sedangkan tujuan penelitian menurut Sudarto adalah pertama, menginventarisir data yang masih terpencar, baik secara implisit maupun eksplisit, dan berusaha untuk merumuskan dan itu menjadi rumusan yang sistematis. 2. Menyempurnakan kembali penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga terjadi kesinambungan, pembaruan, koreksi, evaluasi, dan diperoleh sistematis baru yang lebih aktual. 3. Menggali data baru dengan memberi interpretasi baru, pemahaman aktual diperoleh sehingga komprehensif dan yang lebih serta memberikan penyegaran terhadap sebuah konsep yang telah mulai usang. 4. Memperbaiki, menyempurnakan tema atau bidang yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan dan metode baru. 5. Membuat dan merumuskan hingga memperoleh pemahaman baru pada masalah-masalah konkret, aktual, dan praktis. Selanjutnya yang D, jenis-jenis penelitian. Berikut ini dikemukakan beberapa jenis penelitian berdasarkan pengelompokannya masing-masing, yaitu menurut penggunaannya. A. Penelitian dasar atau penelitian murni, yaitu setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Yang B. Penelitian terapan, yaitu setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. 2. Menurut metodenya. A. Metode historis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan peristiwa-peristiwa menggunakan metode historis atau heuristik, kritik internal dan eksternal, dan historiografi. B. Penelitian filosofis, yaitu penelitiannya mengkaji dengan menggunakan metode seperti induktif, deduktif, hemeneutik, analitika, bahasa, heuristik, dan lainnya. Yang C. Penelitian observasional, yaitu penelitian yang berusaha mengkaji objek penelitiannya dengan cara melakukan pengamatan yang sistematis terhadap fenomena yang dikaji. 3. Menurut sifat permasalahan. A. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat. B. Penelitian perkembangan, yaitu penelitian yang menyelidiki pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari waktu. C. Penelitian kasus, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. D. Penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau variabel atau lebih. E. Penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor yang tertentu yang mungkin menjadi gejala dari gejala yang diteliti. F. Penelitian eksperimental. G. Penelitian tindakan, yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lain. Keempat, menurut jenis datanya. A. Penelitian kualitatif, yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. B. Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian menemukan pengetahuan dengan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 5. Menurut bahan dan objeknya. A. Penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. B. Penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan sebagainya. E. Syarat-syarat penelitian. Kegiatan penelitian baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat berikut ini. Pertama, bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemampuan yang kuat untuk meneliti dan kesanggupan melakukan penelitian. 2. Terhadap pelaksanaan yang diteliti. Tidak mungkin seorang akan melakukan penelitian tanpa adanya masalah yang akan diteliti. 3. Ada perencanaan yang baik sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. 4. Harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan sebagainya. F. Ciri-ciri penelitian ilmiah. Dengan mengutip Ulbersilalahi bahwa penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri. Pertama, mempunyai tujuan atau purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. 2. Sistematis atau sistematik, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. 3. Empiris atau empirical, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan talaah dan uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah bersifat empiris. 4. Objektivitas atau objectivity, yaitu seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai emosional. 5. Kritis atau kritik. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya, tolak ukur dalam menentukan hipotesis, menentukan subjek, dan besarnya sampel memilih metode pengumpulan data dan analisis data. 6. Generalisabilitas adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Biasanya, hasil observasi diubah ke dalam informasi yang berat dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. 7. Replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan karena penelitian ilmiah memiliki suatu struktur. G. Ciri-ciri penelitian ilmiah. Dengan mengutip Ulbersilalahi bahwa penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri. Pertama, mempunyai atau purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk mengembangkan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Contohnya, memusatkan pada peningkatan komitmen pegawai kepada organisasi akan membantu organisasi dalam berbagai cara. 2. Sistematis atau sistematik, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan yang kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Ketiga, empiris atau empirical, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan
menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Masalah-masalah yang teliti adalah masalah yang bersifat empiris. 4. Objektivitas atau objectivity, yaitu seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. 5. Kritis atau kritik. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur antara kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya, tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, menentukan subjek dan besarnya sampel, memilih metode pengumpulan data, dan analisis data. H. Kompetensi peneliti kualitatif. Seorang peneliti yang mengambil jenis penelitian kualitatif harus memiliki sejumlah kompetensi yang diperlukan agar hasil penelitian yang berkualitas dan dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk pengembangan di bidang lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemampuan atau kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki kawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang diteliti. Kedua, mempunyai kemampuan menciptakan raport atau mampu mengembangkan hubungan yang akrab kepada setiap orang yang berada pada situasi sosial yang sedang diteliti. Ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau situasi sosial. Keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lainnya. Kelima, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Selanjutnya ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bogdan dan Beacon tahun 1982 bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data dan penelitian berposisi sebagai instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekan pada proses pada produk dan outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna atau data di balik yang dapat diamati. Berikut ini ditampilkan secara tabel, yaitu ada karakteristik, ada metode kuantitatif, dan ada metode kualitatif. Yang pertama yaitu ada desain. Metode kuantitatifnya ada spesifik, kemudian ditentukan secara mantap menjadi pegangan langkah demi langkah. Kemudian metode kualitatifnya ada umum, kemudian ada fleksibel, perkembangan dan muncul dalam proses penelitian tersebut. Selanjutnya dapat dipahami sesuai dengan tabel yang telah kami paparkan. Kemudian di sini ada langkah-langkah penelitian, yaitu menurut Saneva Faisal pengemuka beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama pemilihan masalah, yang kedua penentuan metodologi, yang ketiga pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data, yang keempat pengolahan dan analisis data, yang kelima penyusun laporan. Sedangkan menurut Enzir pada tahun 2008 melakukan 5 langkah dalam penelitian yang sesuai dengan metode ilmiah seperti berikut. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua review informasi, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat analisis data, yang kelima penarikan kesimpulan. Dapat disimpulkan dari presentasi yang telah kami paparkan adalah metodologi berasal dari kata metodologi yang bermakna ilmu yang menerapkan metode-metode atau cara-cara. Menurut Sofyan Syafri Harahap, metodologi adalah ilmu atau filosofi tentang proses dan aturan penelitian, termasuk di dalamnya asumsi, nilai dan standar yang dipakai dalam proses penelitian serta teknik yang dipakai dalam pengumpulan data, menganalisis data tersebut. Pengertian metodologi menurut para ahli, yaitu menurut Nasir, metodologi penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk penelitian untuk mencapai tujuan dan mencantumkan jawaban atas masalah yang diajukan. Yang kedua ada menurut Winarso, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan
dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematik. Dan yang ketiga, menurut Muhyiddin Sirat, metode penelitian adalah suatu cara memilih masalah dan penentuan judul penelitian. Yang keempat, adapun ciri-ciri penelitian ilmiah yaitu mempunyai purposiveness, sistematis, empiris, objektivitas, kritis, generabilitas, dan replikabilitas. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang telah menonton. Jika ada kata dan pemaparan yang kurang tepat, kami mohon maaf, dan jika ada saran, tolong sampaikan di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.